Dari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore ini, di Palembang sore ini ada Tata Edins yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan mulai perbincangan kita di dialog Mozaik Indonesia ya, mengenai pengentasan kemiskinan. Karena memang Radio Republik Indonesia itu aware ya terhadap yang kita bahas ini ya, baik itu pengentasan kemiskinan, pokoknya segala sesuatu yang memang sifatnya itu ikut serta support ya apa yang menjadi catatan kita semua dan sorotan kita semua begitu ya. Baiklah, sesaat lagi kami akan hadirkan Mozaik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Waktunya Mozaik Indonesia kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk edisi hari ini Selasa 13 Agustus 2024. Berbicara terkait dengan pengentasan kemiskinan, salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memang berkontribusi ya. Kontribusi kita itu bisa banyak hal, bisa dari mana saja begitu ya, dan bisa dari sektor apapun gitu ya. Nah, tapi di sore hari ini kita berbicara mengenai bagaimana pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di sore hari ini yang akan menyapa Anda juga pendengar. Tapi sebelum saya hadirkan, saya perkenalkan narasumber yang hadir di sore hari ini. Saya ingatkan kembali untuk Anda, untuk yang ingin bertanya langsung nanti silakan di 0711 3699977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090, atau bisa langsung komen aja di room chatnya kita di aplikasi RRI Digital dan YouTube akun RRI Pro 1 Palembang. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang ada Bapak Rahmat Gunarto, praktisi pemberdayaan masyarakat. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tita. Baik. Pendengar RRI. Gimana perjalanan kesini, lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Panas ya Pak di luar. Alhamdulillah ya. Selanjutnya ada Pak Hanardono, Direktur Bank Sampah Indonesia Induk Kota Palembang. Pak Hanardono, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung dari Jawa apa gimana Pak? Kalau dialeknya tuh kayak Putra orang Jawa Jawa yang dibesarkan di Sumatera, Bu. Jombang, Jawa Palembang. Jombang, iya. Oke, jadi perjalanan kesini lancar juga alhamdulillah ya. Iya. Tapi tadi perginya bareng apa gimana nih Pak? Saya nyampe sini tahu-tahu udah hadir berdua. Kebetulan saya dijemput Pak Dono. Waduh, setia sekali ya Pak Dono ya. Baik, nah perbincangan kita ini mengenai pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan ya. Jadi Pak Rahmat dan Pak Hanardono berbicara mengenai pengentasan kemiskinan di Mozaik Indonesia ini, dan apa yang kita bahas ini bagaimana pengelolaan bank sampah dan implikasinya itu seperti apa ya dalam pengentasan kemiskinan. Saya sebelum banyak tanya nih sama Direktur Bank Sampah ya, mungkin saya ke Pak Rahmat Gunarto dulu ya. Pak Rahmat Gunarto, apa yang menjadi catatan Anda kalau kita berbicara terkait dengan pengentasan kemiskinan begitu ya Pak ya? Baik Mbak Tata, di awal ini barangkali ada 3 poin yang bisa disampaikan. Yang pertama tentang kemiskinan itu sendiri. Banyak definisi tentang kemiskinan, tetapi pada akhirnya banyak yang menyimpulkan juga bahwa kemiskinan itu adalah ketika kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik sandang, pangan, papan. Dan kemudian kalau langsung bicara tentang kondisi kemiskinan saat ini, kalau ukurannya sendiri menurut BPS sekarang kan garis kemiskinan itu untuk tingkat pendapatan keluarga miskin itu ketika dia di bawah angka 2.780.000. Itu masih di bawah garis kemiskinan.
Nah, alhamdulillah kalau untuk Sumatera Selatan, catatan kami itu dari perkembangannya dari 3 tahun terakhir ini angka kemiskinan terus menurun. Iya. Catatan kami di tahun 2021 itu Sumatera Selatan angka kemiskinan 12,8, kemudian di tahun 2022 itu 11,9 dan di tahun 2023 itu 11,7. Dan dari laporan BPS pada bulan Juli 2024 lalu kami mencatat angka kemiskinan Sumsel sudah turun di angka 10,9. Jadi ini progres yang baik di Sumatera Selatan terus menurun. Hanya tantangannya adalah angka ini masih di atas angka nasional. Karena di angka nasional itu kemiskinan ada di angka 9,3. Sementara kita tahu Sumatera Selatan sudah lama berkeinginan agar setidaknya di tahun ini angka kemiskinan Sumsel bisa tembus di angka 1 digit. Nah, ini tentu sudah banyak program pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten dalam rangka mengatasi kemiskinan. Baik program yang sifatnya bantuan atau perlindungan sosial seperti BLT Raskin maupun program, kalau di Sumsel kan dikenal dengan berobat gratis, sekolah gratis, termasuk juga program-program pemberdayaan masyarakat. Tetapi ini masih menjadi PR kita ketika kita ingin tembus 1 digit, maka semua pihak harus ikut berkontribusi sebenarnya, bukan hanya tugas pemerintah, juga menjadi tugas dari swasta, kemudian masyarakat, kelompok masyarakat dan lain sebagainya, supaya angka ini, angka penurunan angka miskin bisa tembus 1 digit. Catatan ketiga adalah beberapa waktu lalu Wakil Presiden kita pernah menyampaikan bahwa pemerintah sudah banyak mengucurkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan seperti program bantuan sosial atau program perlindungan sosial. Cuma beliau berharap Pak Wapres jangan justru program-program yang sifatnya charity langsung ini justru tidak memberdayakan masyarakat, sehingga pemerintah juga berharap, Pak Wapres berharap program-program apapun itu sebaiknya dikemas dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Nah, apa itu pemberdayaan masyarakat? Pada intinya adalah bagaimana proses agar masyarakat mengenali dirinya, lingkungannya, tahu potensinya, kemudian bisa mengembangkan potensinya. Nah, dikaitkan dengan tema hari ini, penanggulangan kemiskinan, kita tahu Mbak Tata, kalau salah satu beberapa ciri dari kemiskinan misalnya tingkat pendidikan yang rendah, kemudian kondisi lingkungan yang tidak baik, tingkat pendapatan juga rendah, kemudian juga misalnya kondisi pengangguran dan sebagainya. Ini semua bisa diatasi. Salah satunya misalnya yang menjadi tema kita hari ini, mengembangkan bank sampah. Nah, bagaimana ceritanya bank sampah ini pada akhirnya bisa menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bisa memberdayakan masyarakat selain berkontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan kita, juga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Barangkali di awal itu, Mbak. Oke, garis bawahnya adalah akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang mampu, begitu ya Pak ya. Oke, berarti memang ini menjadi tugas kita bersama ya untuk saling dukung, saling bantu begitu ya. Nah, kalau saya ke Pak Hanardono nih ya, Direktur Bank Sampah Indonesia, Induk Kota Palembang. Barang bekas itu kan biasanya sering dianggap memang sampah gitu ya Pak ya. Tapi penanganan sampah ini kan juga masalah serius di Indonesia ini ya. Terutama dengan meningkatnya konsumsi sampah dan tingginya tingkat kemiskinan tadi. Kadang gini ya Pak Rahmat ya, berdasarkan data tingkat kemiskinan kita ini turun ya. Tapi kayaknya kalau misalnya kita blast di sosial media, misalnya ya kita buat satu saja, alhamdulillah tingkat kemiskinan kita turun. Wah, rame itu. Turun dari mana? Sejahtera aja belum, kan begitu ya. Nah, kalau kita balik ke sampah nih, pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan. Gimana nih Pak Hanardono ya? Apa iya gitu kan? Seberapa berpengaruhnya atau seberapa banyak manfaatnya gitu ya bank sampah ini kalau dari untuk membantu ya dari segi perekonomian begitu Pak? Ya, baiklah. Yang berkaitan dengan untuk menurunkan angka kemiskinan yang kaitannya dengan bank sampah. Kalau yang ada sekarang itu sebetulnya ada pengepul
ada pengepul besar dan ada pengepul kecil. Nah, dari program pemerintah sendiri sebetulnya sangat bagus banget yang melalui melegalkan kegiatan pengepul itu dengan program bank sampahnya. Dan kaitannya pertama itu sangat besar karena dari masyarakat ekonomi rata-rata kan ekonomi menengah ke bawah tuh Mbak yang berkaitan dengan masalah berkutat dengan masalah sampah lah ya. Nah, celah di sini saya melihat celah memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertama itu yang utama adalah menjaga lingkungan yang berkaitan yang disampaikan Mas Rahmat tadi, pengentasan kemiskinan itu akan menjadi pokok utama dari lingkungan. Begitu masyarakat sudah memilah sampahnya, begitu masyarakat sudah menyetorkan sampahnya ke bank sampah dan masyarakat itu bisa mengkolek sampahnya itu sendiri, maka di situ akan tumbuhnya apa? Satu, lapangan pekerjaan. Jadi di sana ada lapangan pekerjaan yang bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang seperti disampaikan Mas Rahmat tadi. Faktor pendidikan Mas Rahmat ya. Rata-rata kan ekonomi menengah ke bawah itu pendidikannya paling tamat SD, SMP. Nah, mereka mau kerja kalau dengan kerja yang harus kerja di kantoran, mereka harus mempunyai pendidikan yang lumayan bagus. Nah, dengan adanya pengolahan sampah ini, dengan adanya bank sampah ini, masyarakat cukup terbantu dan sangat signifikan penghasilan mereka. Salah satu contoh di daerah kita di Alang-Alang Lebar. Yang rata-rata kok selama ini mereka bikin ada usaha bikin batu bata. Dengan adanya program bank sampah ini itu meningkatkan penghasilan mereka yang sangat signifikan. Yang selama ini mereka tidak sadar bahwa mereka melakukan buat batu bata, penggalian tanah dan efek dari itu perusakan alam, dan dengan mereka melakukan pemilahan sampah, penyetoran sampah, dan mereka mendapat sumber penghasilan yang hasil survei Mas Rahmat bilang tadi sudah di atas rata-rata garis kemiskinan nilai pendapatan penghasilan mereka setiap bulannya seperti itu. Dan ini benar-benar sangat membantu untuk yang dibilang tadi untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Palembang itu sangat signifikan seperti itu. Oke, jadi sudah banyak masyarakat di sekitar itu yang tadinya pendapatannya cuma di bawah rata-rata, ternyata sudah di atas rata-rata. Betul. Yang sebelumnya mereka dapatkan begitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita tarik ke belakang, Bank Sampah Indonesia untuk induk Kota Palembang sendiri ya, itu misalnya dari awal yang berpartisipasi sekian, sekarang udah sekian. Bisa dijelaskan begitu, Mas? Ya, jadi yang awalnya kalau saya boleh sampaikan, kita berdirinya yang selama ini Bank Sampah Induk Kota Palembang itu sebelumnya kan mati suri itu Mbak. Mati suri dalam beberapa jangka kurun waktu lah ya. Begitu hadir saya diminta untuk bagaimana Mas Don, bisa nggak nih bank sampah hidup? Bisa, saya bilang. Dan waktu itu dibenturkan dengan masalah, tapi kan butuh modal. Saya bilang nggak perlu modal. Kenapa bank sampah harus dibentuk? Karena bank sampah induk adalah wadah dari semua bank sampah unit yang ada di bawah. Bank sampah unit tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa hidup kalau nggak ada bank sampah induknya. Oke. Nah, jadi dari nasabah yang awalnya itu cuman 5-10 nasabah, sekarang sudah kurang lebih sekitar hampir 6.000-an nasabah Mas sekarang ini. Nah, 6.000-an nasabah itu bervariasi, baik dari itu perusahaan, lingkungan masyarakat, dan unit-unit bank sampah yang kita bina. Dibina itu ya? Iya. Butuh waktu berapa lama mengumpulkan 6.000 itu? 2019 saya coba diminta dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menghidupkan bank sampah ini. Sekarang 2019 20 kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Ya, dan ya kalau saya boleh bilang itu berdarah-darah. Ya, karena untuk memberikan penyadaran masyarakat bahwa sampah itu merupakan sumber daya, merupakan ya, kalau saya bilang kalau masuk ke bank sampah itu urusannya pasti cuan, saya bilang gitu. Karena gini, ya itu tadi yang pernah kita sampaikan juga bahwa ada beberapa kultur, karena kebetulan saya tinggalnya di Palembang, Mbak. Saya melihat kultur Palembang itu kalau bicara sampah nggak bisa cuma ngomong, yuk kita gotong royong bersih-bersih sampah, nggak bisa. Tapi begitu kita bicara, lu mau cuan nggak nih? Kau galak duit nggak? Kalau kau galak duit, pilah sampahnya sesuai dengan jenisnya, aku yang bayar. Nah, artinya di situ
mereka terpicu. Oh, kalau umpama kami maunya Pak bisa nggak tahunan? Bisa. Umpama nih mereka tabung dengan yang namanya tabungan hari raya. Yeah. Jadi mereka akan tabung seluruh sampahnya itu. Nanti mereka akan ambil pada saat hari Lebaran. Mereka bisa dapat sembako, bisa dapat lain sebagainya lah. Nah, terus ada lagi kayak UMKM yang untuk meningkatkan ekonomi juga. UMKM kan selama ini seperti PMP, terus kerupuk segala macam. Mereka menghasilkan minyak jelantah, minyak goreng bekas. Yang selama ini mereka punya masalah, Mas Dono, kita mau buang ini akan jadi masalah lingkungan. Dan akhirnya teman-teman tuh sadar, bisa nggak nih Mas Dono si jelantahnya ini tadi diolah jadi apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk jelantahnya sendiri itu sudah kita bisa buatkan jadi produk dan menjadi sumber pendapatan untuk teman-teman yang mau mengelola jelantahnya. Dan itu nilainya kalau saya bilang boleh dibilang cukup fantastis dan cantik seperti itu. Oke, berarti mulai hari ini saya mengumpulkan minyak jelantah nanti. Ya, siap Ibu. Kita terima itu, Bu. Baik. Nah, Pak Rahmat, jadi kalau misalnya kita mendengar cerita dari Pak Dono tadi begitu ya, walaupun memang butuh waktu yang cukup lama, cuman ternyata mereka teman-teman kita ini bersemangat begitu ya Pak ya. Apakah memang ini sudah bisa dibilang sudah pada aware sama lingkungan? Atau jangan-jangan lebih ke cuannya nih? Iya. Kalau ditarik mundur ke persoalan kemiskinan itu kan persoalan yang multidimensi. Jadi bukan hanya soal ekonomi, di situ juga ada soal lingkungan, soal sosial budaya, selain juga soal sumber daya manusia. Nah, memang kunci awalnya adalah proses penyadaran masyarakatnya. Jadi ketika yang kami tahu memang gerak program bank sampah ini tidak lantas berorientasi hanya pada kepentingan ekonomi ya, betul. Tapi diawali dengan proses-proses penyadaran masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan pelatihan, edukasi ini dilakukan sehingga diawali dengan perbaikan perilaku masyarakat, minimal pola hidup bersih sehat sudah tertanam di awal. Nah, kemudian mereka juga diajak mengidentifikasi kondisi sekitarnya, kondisi lingkungannya. Mereka tahu bahwa sebenarnya tidak harus bergantung kepada pihak lain. Mereka tahu di sekitar mereka ada potensi yang mungkin selama ini mereka nggak sadari bahwa itu adalah potensi ekonomi. Kita tahu di mana-mana pemulung pasti nyari sampah. Nah, ada apa kok sampah dicari? Pasti itu karena berharga. Nah, kenapa tidak masyarakat sekitar yang selama ini asal buang sampah bahkan tidak dipilah sehingga sampah campur aduk kemudian menambah kapasitas di TPA gitu kan. Nah, bank sampah ini kan coba mengedukasi masyarakat bahwa kita juga harus berkontribusi lah terhadap kebersihan kota. Sampah-sampah yang masuk TPA sebenarnya bisa dikurangi dengan coba dipilah mana yang masih punya nilai ekonomi. Nah, ketika masyarakat mau tahu bahwa dia punya potensi di sekitarnya, kemudian mereka diajak mengorganisir diri dalam wadah bank sampah, baik bank sampah unit misalnya. Kemudian dari situ mereka diajak juga berorganisasi, punya pembagian tugas, mungkin ada kepengurusan, ada bagian administrasi, ada bagian pemilahan, ada bagian penimbangan, ada bagian penjemputan, bagian penjualan dan sebagainya. Secara tidak langsung kan SDM masyarakat pelan-pelan juga membaik. Mereka tidak tahu tabungan, tapi diajari ini loh yang namanya tabungan. Hanya tabungan yang memang diinisiasi oleh kolaborasinya Bank Sampah Hidup bersama BNI. Nah, pelan-pelan mereka juga justru bertambah rasa percaya diri, rasa semangat dan yakin bahwa mereka bisa juga memperbaiki kondisinya dengan memanfaatkan potensi di sekitarnya. Jadi tidak harus bergantung kepada program-program pemerintah yang lain. Dan waktu 5 tahun ini saya pikir dengan kerja keras tim teman-teman Mas Dono dan aktivis-aktivis lingkungan di Palembang ya beguyurlah makin baik. Dan memang program pemberdayaan masyarakat program yang tidak seperti membalikan telapak tangan, butuh waktu dan kesabaran yang cukup lama gitu. Oke, baiklah. Tapi kalau kita berbicara 5 tahun tadi ya, berarti kan itu juga punya kayak ada masalahnya juga nih gitu kan ya. Sebenarnya yang menjadi masalah utama gitu ya di lingkungan kita ini, apalagi di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang menjadi kendala lah bisa dibilang ya dalam pengentasan kemiskinan ini, apa sih itu Pak Rahmat? Iya, kalau
Kalau kemiskinan itu sudah banyak program-program yang diluncurkan, kemudian tidak lantas berhasil atau keberhasilannya kurang seperti yang diharapkan, memang setidaknya ada dua hal lah tantangan atau penyebabnya. Yang pertama memang pemahaman masyarakat tentang kemiskinan, tentang bahwa dia punya potensi itu belum utuh. Jadi mereka merasa bahwa kemiskinan itu hanya soal ekonomi. Jadi padahal banyak persoalan-persoalan yang menyebabkan mereka miskin, kondisi lingkungan, pola hidup yang tidak sehat, betul. budaya hidup boros, tidak punya perencanaan dan sebagainya, itu juga berkontribusi terhadap persoalan mereka. Kemudian yang kedua memang walaupun ini relatif ya, tetapi harus diakui komitmen dan dukungan pemerintah itu juga berpengaruh, terutama pemerintah di tingkat kota, kemudian kecamatan, lurah, kepala desa sampai RT RW. Ini juga perlu. Seperti apa komitmen pemerintah? Ya, ketika pemerintah itu bisa meluncurkan program-program yang pro terhadap masyarakat dan dikemas dalam program pemberdayaan, kemudian anggarannya juga memadai untuk langsung menyentuh ke masyarakat, otomatis juga program pengentasan kemiskinan juga akan lebih cepat berhasil. Tetapi ketika komitmen pemerintah juga belum sulit ditunjukkan, misalnya programnya juga tidak dikemas dalam bentuk pemberdayaan, tapi lebih ke program-program yang sifatnya charity, bantuan langsung, dan cenderung misalnya salah sasaran, justru ini menyebabkan masyarakat malah justru jadi apatis dan program penanggulangan kemiskinan relatif sulit diatasi. Jadi penyebabnya dua tadi Mbak, satu terkait dengan komitmen semua pihak, kemudian yang kedua penanggulangan kemiskinan harus komprehensif, tidak hanya soal ekonomi saja yang diatasi. Yang lebih penting adalah soal sosial budaya masyarakat yang harus disadarkan lebih dulu. Oke, jadi kalau misalnya yang sebutnya sudah tersentuh, ya dengan mudahnya ya bisa sama-sama untuk digerakkan gitu ya. Oke, baiklah. Kami ingatkan kembali pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau jangan lupa juga Anda untuk langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Kami ajak Anda nanti akan berbincang-bincang kembali bersama kedua narasumber. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya kubuang aja di sini. Nah, ketangkep basah ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja. Ngapain? Sungaimu apa? Wow, ketangkep basah ngeles. Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Total belanjanya Rp17.350 ya Bu. Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya. Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi.
Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia sore hari ini, berbincang-bincang mengenai pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan. Masih bersama Bapak Rahmat Gunarto, praktisi pemberdayaan masyarakat, dan juga Bapak Hanardono, Direktur Bank Sampah Indonesia, Induk Kota Palembang. Saya akan bacakan WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090, tidak disebutkan namanya, dari 0823 7669 sekian. Selamat sore Pak, berbicara terkait dengan nasabah yang tadi di awal Bapak sebut begitu ya. Emangnya ini seperti apa sih kalau misalkan mau menjadi nasabah bank sampah? Nah, silakan dijawab nih Pak Hanardono. Silakan nih Pak. Sebetulnya kalau mau jadi nasabah bank sampah tuh gampang banget Pak. Salah satu contoh ada salah satu kelurahan Satu Ilir itu. Jadi di kelurahan Satu Ilir itu tadinya awalnya ya bicaranya, Mas Dono, kalau kami mau nyetor sampahnya gimana? Syaratnya gampang. Dari RT itu nanti dibuatkanlah namanya bank sampah unit pembantu. Jadi nanti di sana ada beberapa komunitas atau warga masyarakat di RT tersebut yang peduli dengan sampahnya lah Bu ya. Nah nanti kita bentuk siapa ketuanya, siapa pengurusnya nanti. Nah dari sana nanti itu baru kita adakan sosialisasi. Sosialisasinya seperti apa? Oh ya, sosialisasinya seperti ini. Umpama nanti Bapak mengundang saya untuk datang ke tempat lokasi di mana tempat Bapak tinggal. Nanti kami bersosialisasi, kumpulkan masyarakatnya yang mau berkontribusi untuk menabung sampahnya. Karena Bank Sampah Indonesia atau Bank Sampah Induk Kota Palembang itu ada 5 program, namanya membayar, dibayar, barter, sodakoh, dan menabung. Nah dari nanti kita hasil sosialisasi tersebut, nanti kita akan coba beritahukan bahwa sampah apa saja yang bisa kami bayar dan ada jasa pengangkutan seperti apa yang akan kami berikan layanannya. Nah, setelah terbentuk di sana nanti kami akan, ya itu tadi yang seperti Mas Rahmat bilang tadi, ada edukasi manajemen bagaimana membuat manajemen bank sampahnya, nanti dilatih manajemennya segala macamnya. Nah, kami hanya nanti akan datang ke lokasi bank sampah unit yang kami buka di sana, itu barang yang sudah ditimbang oleh si bank sampah unit. Jadi umpama total barangnya 1 ton, Pak, total barangnya 1 ton ini A, B, C, D, E, F, G umpama. Nah semuanya totalnya sekian ton. Tapi nilai harganya gimana? Nilai harganya saya kasih ke Bapak, silakan Bapak timbang sendiri, silakan Bapak hitung. Nanti kami datang tinggal angkut, siapkan rekening kelompoknya atau rekening perorangan yang diberikan tanggung jawab untuk mengkolek sampah tersebut. Nanti kami akan bayarkan ke bank sampah unitnya, seperti itu. Sebetulnya simple, tapi kalau memang kita juga sebenarnya sedang mengembangkan sistem aplikasinya, tapi ya permasalahannya ya berkaitan dengan modal, karena uang yang kita pakai itu sebenarnya uang nasabah, kita putar-putar modalnya. Nah untuk invest aplikasi kan lumayan mahal, akhirnya kami coba step by step untuk bagaimana nih pengolahan sampahnya, kita mempunyai aplikasi sendiri untuk bisa membantu pelayanan sampah tersebut. Oh berarti sebutan nasabah itu untuk yang ada bank sampahnya per unit begitu Mas? Iya betul. Oh, berarti tidak bisa secara individu nih? Bisa. Jadi begini, kalau mereka secara individu sebetulnya bank sampah itu tidak beda jauh dengan bank sampah konvensional. Kalau bank biasanya kalau kita nabung uang kan biasanya datang ke banknya. Nah sekarang kalau umpama tinggalnya di alang-alang lebar, sedangkan posisi bank sampahnya itu ada di KM 5, jarak kan terlalu jauh. Nah, kami memberikan solusi, kita bentuk bank sampah di sana, unitnya. Nah, nanti si nasabah itu akan menabung di unit. Nah, fasilitas apa yang nanti didapatkan? Karena yang tadi Mas Rahmat sebutkan bahwa kita juga bermitra dengan salah satu bank, yaitu Bank BNI. Jadi salah satu produk Bank BNI ini bisa melakukan penabungan, masyarakat buka rekening itu dengan nilai yang sangat minim, 20.000, tapi saldo bisa Rp1.000. Nah di sana kita ada MOU antara Bank Sampah Induk Kota Palembang dengan BNI bahwa
setiap transaksi tabungan sampah itu kita tidak dikenakan biaya tahunan dan biaya transaksi untuk penarikan uang. Nah, di sana yang menguntungkan, kenapa harus dibuat bank sampahnya, nanti di sana akan dijadikan agen-agen bank sampah kita. Jadi di sana akan jadi bank sampah unit itu menjadi agen. Nanti mereka akan mengkolek sampah yang sudah ditimbang, nanti kita tinggal bayar seperti itu. Oke, baiklah. Baiklah, silakan yang lainnya juga yang mau bertanya langsung di 0711369977, 082179279090 ya. Kita masih berbincang-bincang ini mengenai pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan ya di Mozaik Indonesia. Masih bersama kedua narasumber kita, ada Bapak Rahmat Gunarto, praktisi pemberdayaan masyarakat, dan juga Bapak Hanardono, Direktur Bank Sampah Indonesia Induk Kota Palembang. Kita ke Pak Rahmat nih. Pak Rahmat, kalau tadi Pak Dono sudah menjelaskan panjang lebar begitu ya bagaimana menjadi nasabah bank sampah. Kalau kembali ke lingkungan masyarakat gitu ya Pak ya, upaya apa sih yang memang harus dilakukan gitu ya? Pastinya kan juga ini pemerintah turut andil gitu ya untuk mengurangi tingkat kemiskinan begitu ya, tapi melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi lebih ke pemberdayaan masyarakat yang seperti apa gitu kan, yang memang benar-benar cepat nih ditangkap sama masyarakat kita nih ya. Silakan Pak. Jadi kalau pemerintah ada istilah program apapun sebaiknya dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat. Iya. Salah satu cirinya adalah ketika misalnya programnya ini sejak ada ide, gagasan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi itu melibatkan masyarakat. Jadi programnya melibatkan masyarakat tidak saat programnya dilaksanakan, tapi ketika awal ide apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan mereka. Nah, ide-ide itu juga harus melibatkan masyarakat sehingga ada rasa memiliki masyarakatnya. Contoh misalnya ketika masyarakat kondisi lingkungannya tidak bersih, banyak sampah sehingga menyebabkan banjir, ini persoalan mereka. Lantas mereka diajak musyawarah, diajak FGD lah istilahnya, rembuk. Kemudian mereka akan muncul ide sendiri, ya sudah, sampah ini sebaiknya bisa kita atasi sendiri. Bahkan ketika sampah ini punya nilai, ya ayo kita kelola bersama. Nah, ide-ide ini justru muncul bukan dari orang luar, justru dari masyarakat. Nah, ketika itu muncul rasa memilikinya, tentu masyarakat akan termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan. Nah, metode-metode pemberdayaan masyarakat memang ini sekarang sudah banyak diterapkan di berbagai program yang diluncurkan pemerintah, seperti misalnya program nasional pemberdayaan masyarakat yang selama ini sudah dilaksanakan salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan. Itu program untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, lingkungan dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi. Termasuk program pembangunan sarana infrastruktur, misalnya program perbaikan drainase. Kalaupun ada anggaran dari pemerintah, itu sifatnya hanya stimulan, tapi masyarakat diajak berpikir jangan-jangan di sekitarnya ada potensi alam yang bisa mereka berdayakan, entah itu tenaga, entah itu sumber daya alam, pasir, batu dan sebagainya, sehingga anggaran yang terbatas dari pemerintah itu sifatnya hanya perangsang, stimulan, dan kemudian dengan anggaran yang terbatas mereka bisa memperbaiki kondisi permasalahan lingkungannya seperti pembangunan drainase dengan baik. Nah, ini indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak dilihat dari bangunan fisiknya, tetapi sejauh mana terjadi perubahan perilaku masyarakatnya. Seperti pengelolaan bank sampah lah. Jadi tidak hanya dilihat bahwa mereka meningkat pendapatannya saja, tetapi juga efek lingkungan. Ya, perilaku hidup bersih sehatnya, kemudian kepedulian terhadap lingkungannya, kemudian peningkatan pengetahuan mereka tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga, mengatur keuangan gitu dan sebagainya, itu otomatis bisa juga mereka dapatkan. Jadi penanggulangan kemiskinan sekali lagi memang bisa dilakukan secara komprehensif dengan metode-metode pemberdayaan masyarakat. Dan ini tentu tidak bisa berjalan apabila tidak melibatkan, tidak didukung oleh istilahnya berbagai elemen-elemen yang lain. Jadi kemitraan, kemudian kolaborasi dengan berbagai macam pihak juga
penting. Kalau di bank sampah memang kita akui sekarang seperti beberapa perusahaan besar yang ada di Sumatera Selatan seperti Pusri, kemudian BNI, Astra Group itu sudah banyak memberikan dukungan dan support agar pengembangan pengelolaan sampah ini dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat bisa berjalan, dan mereka memberikan dukungannya gitu. Oke, baiklah. Berarti ini mau nggak Bu kayak susah-susah gampang ya Pak? Bisa dibilang ya, susah-susah gampang ya. Ya tapi mudah-mudahan banyakkan gampangnya lah ya daripada susahnya ya. Optimis aja lah ya kita ya. Segala sesuatunya kan semuanya dari Allah juga. Karena sekedar sedikit menambahkan Mas Rahmat ya. Jadi dari kontribusi beberapa perusahaan itu salah satu contohnya bagaimana memberikan penyadaran ke setiap perusahaan-perusahaan tersebut. Contoh mungkin nanti Ibu yang seperti saya sampaikan tadi. Dari rumah tangga di kantor itu banyak sekali, umpama kayak Pusri ada kurang lebih sekitar 600 KK Ibu. Ya. Nah, dari 600 KK itu Ibu, kami bisa mengkolek salah satu contoh jelantahnya. Yang selama ini dipandang sebelah mata, tapi begitu melihat nilainya, ya kalau saya boleh bilang sangat cantik dan tapi perusahaan bukan menilai uang untuk si teman-teman pengelola di bawah. Artinya kepedulian dari karyawan kita sendiri itu sebagai kredit poin kerja mereka tuh dengan ngumpulin sampah itu mereka bisa menunjukkan, oh saya komit nih tentang lingkungan kita sudah milah sampahnya, dan setiap kegiatan kita tidak menghasilkan sampah seperti itu. Ya sebetulnya kalau saya boleh bilang kalau susah enggak, cuman saya boleh bilang itu gampang karena yang membuat susah itu adalah mindset, habit ya, kebiasaan. Biasanya kita makan pakai sendok, begitu pakai tangan kok susah banget gitu, kira-kira seperti itu Bu. Jadi kalau umpama biasanya dari dapur nih, biasanya ibu-ibu nih ya, sampah dikumpul masuk kantong selesai. Padahal begitu sampah sudah sebelum kita mau buang ke tempat sampah, kalau kita cincang-cincang, masukin kantong terus ditaruh di tempat yang khusus, umpama mau bikin kompos, itu akan lebih mudah daripada mereka buang seperti itu. Nah itu akan lebih sebenarnya ya itu tadi yang disampaikan Mas Rahmat tadi, edukasi terus sosialisasi berkaitan dengan pemilahan sampah dari sumber, itu juga menentukan artinya nilai jual si sampah itu tadi. Dan ibu-ibu yang tadi yang mereka kerjanya mengkolek sampah, memilah sampah, ngurusin sampah, akan mendapatkan nilai profit, keuntungan dari jasa mereka yang mereka lakukan. Nah, jadi target daripada bank sampah kita itu adalah, kita tuh sebetulnya dari pengelolaan sampah untuk mencapai target itu ada 2 Ibu. Mau target pengurangan atau penanganan. Nah, yang jadi kami target dari bank sampah ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, melakukan pengurangan seminimal mungkin tidak membuang sampah atau penanganan sampah ke TPA. Artinya, jangan buang sampahmu, kumpulkan sampahmu untuk hidupmu yang lebih baik. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Lanjut lagi pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Kita masih berbincang-bincang mengenai pengentasan kemiskinan ya, dan mengenai pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan. Anda juga bisa nanti pendengar ya, kalau misalkan ingin langsung ke akun RRI aplikasi RRI Digital boleh, atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Baiklah kalau begitu kita break dulu, jangan kemana-mana, nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan setiap tanggal 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Seberapa genting masalah kemiskinan ini sampai-sampai diperlukan strategi khusus untuk mengatasi persoalan tersebut, dan peristiwa apa yang terjadi yang melatar belakangi PBB menetapkan tanggal 17 Oktober setiap tahun sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia? Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di balik diperingatinya tanggal tersebut sebagai salah satu peringatan internasional
internasional, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi sorotan dunia, tepatnya tanggal 17 Oktober 1987. Joseph Rensinski, aktivis kemiskinan pada masa itu, berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 massa sebagai bentuk penghormatan kepada korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadero, Paris. Gerakan yang diusung oleh politikus asal Prancis ini berhasil menarik perhatian PBB sehingga pada tahun 1992 PBB menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sulit diurai dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang. Tidak terkecuali di Indonesia, banyak faktor kemiskinan ini dapat terjadi. Bisa karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Ini dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan hidupnya. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, juga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bisa menjadi satu pemicu kemiskinan, kurangnya ilmu pengetahuan yang didapat. Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal ini akan membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Mozaik Indonesia, pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan. Bersama narasumber kita, Bapak Rahmat Gunarto, praktisi pemberdayaan masyarakat, dan juga Bapak Hanardono, Direktur Bank Sampah Indonesia, Induk Kota Palembang, pendengar ya. Silakan bergabunglah bersama kami kembali di 0711369977 atau juga bisa melalui WhatsApp di 082179279090 dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya bacakan dulu ini WhatsApp yang udah masuk dari 08217958 sekian, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak narasumber, oke, bagaimana caranya supaya kita semua ini tingkat kesadarannya lebih tinggi tanpa disuruh, tanpa disentil? Mungkin Pak Rahmat dulu nih bisa jawab kali ya Pak ya. Silakan Pak. Gimana Mas Rahmat? Iya. Ini kayaknya curhat gitu. Kan Silakan Pak. pasti kita setuju dengan istilah bahwa tidak akan berubah kita kalau tidak kita sendiri yang berubahnya. Ya. Cuma memang di kalau yang kami lakukan selaku terutama teman-teman pemberdayaan masyarakat, memang ada metode-metode pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bisa berorientasi pada perubahan perilaku, menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat. Dan memang ini perlu motor penggerak, perlu fasilitator-fasilitator. Nah kalau di lingkungan itu bagaimana tokoh-tokoh masyarakat itu juga mau menyisihkan waktunya untuk katakanlah mau saling asah-asuh lah bersama masyarakat sekitar.
Kalau misalnya terkait dengan kesadaran lingkungan lah misalnya, selama kalau misalnya gini Bu, kita tahu contoh di salah satu wilayah lah di Palembang pinggiran ada wilayah yang di situ kondisi lingkungannya sangat memprihatinkan. Sampah itu ada di bawah-bawah rumah, bahkan drainase penuh dengan sampah. Betul. Bertahun-tahun sulit untuk menyadarkan masyarakat. Iya. Dan ketika ada sanksi, ada aturan-aturan keras agar masyarakat berubah, itu pun kadang tidak mempan. Nah, di metode pemberdayaan masyarakat misalnya justru masyarakat diajak untuk sering-sering berdiskusi, melihat kondisi lingkungannya secara langsung. Jadi diajak jalan-jalan gitu loh. Diajak ikut melihat kondisinya sampai inilah dampak-dampak dari ketika mereka tidak mau merubah perilakunya. Itu pelan-pelan justru muncul kesadaran di mereka sendiri, bahkan di luar ekspektasi. Setelah mereka sadar, mereka ternyata punya banyak ide dan gagasan yang betul, Mas, yang menurut mereka bisa mengatasi persoalan mereka sendiri. Jadi kesimpulannya perlu banyak dialog, sharing, saling bertukar pikiran antar sesama masyarakat, terutama tokoh-tokoh penggerak di masyarakat juga harus sering berkomunikasi, sama-sama bertukar pikiran agar terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Betul. Barangkali itu, Bu. Oke. Berarti balik lagi ya, tugas kita bersama. Tugas kita bersama ini ya. Baiklah, saya bacakan lagi WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090. Nah, dari 0813 731 4 sekian, tidak sebutkan juga namanya. Selamat sore, yang mau saya tanyakan adalah tadi kan di awal Bapak bilang terkait dengan peningkatan jumlah anggota bank sampah ya. Tapi yang saya mau tanyakan, sebenarnya di dalam bank sampah sendiri program kerjanya itu seperti apa sih Pak? Apakah resmi, maksudnya formal gitu ya, atau gimana? Silakan. Baiklah, terima kasih Mbak. Jadi program bank sampah itu sebetulnya program nasional, Ibu, Bapak sekalian. Jadi kenapa bank sampah itu dibentuk? Latar belakangnya adalah permasalahan sampah di Indonesia, yaitu ada beberapa kejadian di Indonesia yang akhirnya dilegalkanlah dalam bentuk kelembagaannya melalui Kementerian Lingkungan Hidup kalau untuk di pusat, kalau untuk di provinsi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan untuk di daerah biasanya Dinas Lingkungan Daerah, kabupaten kota. Nah, jadi sebetulnya lembaganya itu sendiri legal disahkan oleh, kalau untuk induk itu disahkan oleh wali kota, ber-SK wali kota Palembang atau wali kota kabupaten kota. Dan untuk bank-bank sampah yang dibentuk di masing-masing unit itu bisa melalui SK lurah, karena bank sampah itu untuk legalitasnya adalah bagaimana peran serta masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah melalui program bank sampah itu. Nah, jadi program kita sendiri itu sebetulnya kalau bank sampah induk pertama itu memfasilitasi bank-bank sampah unit terkait dengan hilirisasi. Yang kedua, edukasinya umpama dari bank sampah unitnya butuh, Mas Dono bisa nggak nih sosialisasi dan lain sebagainya? Oh bisa. Nah, tentunya melalui melalui aturan yang seperti umpama bersurat, kita datang. Tapi kalaupun tidak bersurat karena sudah kenal seperti ini, umpama Mas Dono bisa bantu nggak datang ke lokasi ini, bla bla bla, kami punya ada berapa orang. Kalau saya akan lebih dominan, kami melakukan pembinaan nggak perlu banyak-banyak. Cukup 5 atau 10 orang, dan 5 atau 10 orang ini akan menjadi virus untuk masyarakat. Oh, ternyata kalau umpama nih di RT-nya Bapak nih, RT berapa 01 umpama, lembaganya udah dilegalkan melalui kelurahan atau ber-SK melalui bank sampah. Kita juga bisa meng-SK-kan melalui rekomendasi daripada LH. Mas Dono, kenapa kok saya harus buang sampah atau setor sampah ke RT 1? Nanti kan teman-teman yang 5 yang kolektif tadi itu akan memberikan virus buat teman-teman. Oh, karena kita bawa ke sana sampahnya, kita setor ke sana, dibayar. Jadi sebetulnya kembali ke kultur. Kalau
saya boleh bilang bank sampah di Pulau Jawa kenapa itu menjamur dan sangat banyak, dan itu sangat menjadikan bisnis atau usaha yang menjanjikan. Karena kalau di Jawa gampang, Bu. Ada yang seperti saya sampaikan pada teman-teman. Itu ada namanya peribahasa Sabdo Pandito Ratu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Pak RT itu sabdanya sama dengan seorang raja atau seorang dewa. Tapi kalau kita kultur Sumatera nggak bisa ngomong gitu, Bu. Nuwun sewu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Umpama Bapak Wali Kota memberikan arahan, jangan, yuk besok gotong royong. Nuwun sewu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kadang-kadang cuma foto-foto doang, Bu. Nah, kembali ke masyarakat, kalau Palembang bicaranya virus tadi, begitu ada dapat keuntungan dan efeknya, begitu lingkungan ini sampahnya sudah terpilah, bersih, terkumpul dan dapat uang, efeknya akan berpengaruh terhadap apa? Kesehatan masyarakat. Mereka nggak buang sampah sembarangan, mereka kumpulkan sampahnya dari sampah organik sampai anorganik. Nah, mekanismenya seperti apa? Kita duduk bareng dulu. Jangan istilahnya ibarat kata tuh beli kucing di dalam karung. Artinya program bank sampah Kota Palembang itu ada 5 yang itu masuk dalam program kementerian, membayar, dibayar, barter, sodakoh, dan menabung. Tinggal pilihan Bapak mau yang mana. Monggo silakan Ibu. Baik. Ini tanpa terasa waktu udah menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Nih Bapak-bapak, mungkin ini singkat saja untuk penutup kita di perbincangan kita sore hari ini, karena kita harus akhiri ya perbincangan kita. Apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dan juga pemirsa kita di sore hari ini, silakan. Mungkin saya ke Pak Rahmat dulu, silakan Pak Rahmat. Ya, yang pertama seperti tadi di awal disampaikan bahwa kemiskinan itu persoalan yang multidimensi, dia harus dilihat dari banyak sisi sehingga mengatasinya juga harus komprehensif menyeluruh. Jadi persoalan ekonomi, persoalan lingkungan, persoalan sumber daya manusia, persoalan kondisi sosial masyarakat harus sama-sama ditangani. Yang menarik dari bank sampah, selain ini juga pada akhirnya bisa membuka lapangan kerja, kemudian bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, juga bisa membuat kondisi lingkungan menjadi lebih sehat. Program-program yang dilakukan oleh bank sampah ini juga sebagai salah satu contoh bentuk program pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya akan bisa membantu mengurangi angka kemiskinan karena akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi ini tidak akan dicapai tanpa ada satu komitmen dan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan tugas masing-masing. Kemudian yang kedua juga kolaborasi, kerjasama antar masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan pemerintah ini harus terus ditingkatkan. Dan untuk relawan-relawan gitu, pelaku-pelaku pekerja sosial di bank sampah seperti Mas Dono dan kawan-kawan, mudah-mudahan terus mau berjuang untuk mengembangkan pengembangan bank sampah ini. Barangkali itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya, Pak Dono silakan. Pesannya cuma sedikit sih Bu sebetulnya. Jadi kenapa sampai hari ini saya masih bangga dipanggil Dono Sampah. Ternyata sampah itu sendiri mempunyai filosofi, SAMPAH. Jadi pesannya jangan buang sampahmu, tabunglah sampahmu untuk meningkatkan atau menjadi masa depan kalian. Dan sampah itu adalah doa buat kita semua, semoga Allah melimpahkan pahala atas sampahnya. Amin. Ya rabbal alamin. Itu saja. Itu saja ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih kedua narasumber sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, Bapak Rahmat Gunarto, praktisi pemberdayaan masyarakat, Pak Hanardono, Direktur Bank Sampah Indonesia, Induk Kota Palembang. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore, selamat lanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Mozaik Indonesia mengenai pengelolaan bank sampah dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan di sore hari ini. Selanjutnya nanti kami akan sampaikan informasi lewat Warta Belanja Sumla pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Liat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Tata Edins masih akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.